lebih apa ya, santai terus, Mmm. suaranya tuh juga lebih agak meledak gitu loh. Meledak ya, Heeh. jadi agak tinggi dikit Heeh. nadanya ya. Iya. Awalnya tuh kayak kaget, Heeh. "Oh kok nadanya gini? Dia marah nggak sih sama aku? Dia lagi marah atau lagi Oh ngapain sih?" biasa gitu. Iya, karena Pengucapannya ucapannya sama sama, tapi arti maknanya maknanya berbeda ya. beda gitu. Iya. Halo. Perkenalkan saya Fitria Putri Ramadhani dan teman saya Arifah Nurul Hidayatullah. Oke, untuk malam ini kita akan melakukan podcast berjudul tentang culture shock yang mungkin nanti akan kita alami ya selama hidup di Jogja. Halo Mbak Arifah, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Ya agak sedikit ini ya, batuk karena cuacanya lagi juga nggak bersahabat. Iya Mbak sih, Fitri ya? agak dingin ya sekarang kalau Heeh. malam cuacanya. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Mbak Arifah, mungkin saya akan bertanya, sebenarnya Mbak Arifah ini asalnya dari mana sih? Oke, jadi sebelum ke cerita background dulu, aku tuh berasal dari lahirnya tuh di Magetan. Magetan itu ada di Jawa Timur. Nah, paling orang tuh kenalnya kalau di Magetan ada Telaga Sarangan. Nah, tapi, setelah 3, 4 tahun belakang ini saya pindah tinggal di Magelang, Jawa Tengah gitu. Kalau Mbak Fitria? Oh, kalau saya asli Jogja, Oh, asli Bantul. Akamsi. Iya, Akamsi. Kalau teman-teman tahu Puncak Bibis, nah saya di dekat situ. Oh, Iya. deket berarti Iya, ya? dekat sekali saya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak, apa ya, culture shock yang pernah Mbak Arifah alami selama di Jogja ini? Oke. Sebenarnya tuh culture shock yang paling aku rasain itu ya, ini ya, kerasa banget bedanya ke kepribadian, bisa dibilang orang Jawa Timur sama orang Jogja, Jawa Tengah. Yang, aku biasanya tuh ngerasain kalau di mana, di Jawa Timur apalagi di Magetan itu ngerasanya kayak orang-orangnya lebih apa ya, santai terus, Mmm. suaranya tuh juga lebih agak meledak gitu loh. Meledak ya, Heeh. jadi agak tinggi dikit Heeh. nadanya ya? Iya. Dan contohnya tuh kayak ini, ada acara adat di rumah kayak misalkan, resepsi nikahan atau apa, hajatan gitu ya. Di sana, di tempat saya tinggal itu, acaranya tuh biasanya bisa sampai malam, sampai jam 10, jam 12 itu. Karena emang resepsinya kan di sekitar rumah, bikin tenda gitu, tenda nikahan. Jadi sampai jam 10 malam, Mbak, itu. Jadi dan, di sana tuh apa ya, euforia orang banyak yang suka sama sound system yang suaranya tuh sampai debur-debur gitu. Iya, jadi mungkin mengganggu lingkungan sekitar ya? Betul, jadi di sana itu sampai, kaca jendela tuh sampai bergetar gara-gara suara sound system itu. Apalagi, agak mungkin entahlah, kalau dari saya pribadi merasa agak terganggu kalau udah sampai malam gitu ya, masih berisik, terus iya. kayak mereka dangdutan apa segala macam gitu. Jadi ya kayak gitu. Sedangkan saya, kaget waktu ada acara resepsi di tetangga saya di sini. Nah, itu mereka jam 5 tuh udah selesai ya Iya, kalau di sini biasanya. jam 5 udah selesai. Jam 5 sore tuh udah selesai dan nggak ada apa, suara Bising, dangdutan, ya, bising yang terdengar. Karena walaupun itu masih tetanggaan tuh nggak terlalu bising. Apalagi kalau udah beda jalan atau beda kampung itu nggak kedengeran. Beda lagi kalau di sana. Kalau di sana mau beda jalan, beda kampung masih kedengeran sampai malam juga. Jadi kayak soalnya ekstra itu ya. Ini ya. sebeda itu. Jadi kayak emang bener kalau dikata orang Jogja tuh orangnya kalem-kalem gitu. Dan nyaman ya mungkin nyaman di Jogja atau di sana Mbak sama ini dirasakan? Kalau untuk vibe-nya sih kayaknya emang masih enak di sini ya, maksudnya nggak terlalu bising gitu, nggak terlalu rame juga, dan orangnya juga nyantai-nyantai gitu. Terus Mbak Arifah buat di Jogja itu penyesuaiannya tuh gimana, beradaptasi sama culture yang baru di sini?
Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ya ngikut aja sih, ngalir Ikut aja gitu. Kayak ngalir. ya karena juga saya menyadari gitu kan, saya pendatang, jadi harus menyesuaikan sama orang-orang yang udah ada di sini gitu. Soalnya ya saya pikir nggak ada hak buat saya untuk ngerubah tradisi mereka juga gitu. Jadi ya karena emang tradisi budayanya kayak gitu di sini gitu kan, jadi nggak ada pikiran buat saya harus beda Iya, gitu. betul. Ya udah ngalir aja gitu. Intinya saling menghormati ya satu sama lain. Benar. Kalau Mbak Fitriani kan karena emang akamsi, jadi kayaknya nggak terlalu banyak culture shock gitu, atau ada gitu culture shock. Mungkin kalau culture shock yang antar budaya kan karena saya sendiri kan orang Jogja, jadi mungkin nggak ada sih karena sama-sama walaupun Bantul sama Jogja sendiri, tapi menurut saya tuh nggak ada. Paling culture shocknya ketemu sama teman-teman nih, pendatang baru nih dari berbagai daerah kayak Sulawesi, Sunda, terus Makassar, Sumatera juga dan lain-lain. Pokoknya luar Jawa lah itu. Nah itu mungkin culture shocknya di situ sih ya. Kita harus bisa menyesuaikan juga sama mereka. Ada tuh teman yang dari Sulawesi atau Sumatera yang emang kan logat mereka tuh biasanya emang agak tinggi ya. Jadi kayak mungkin awal tuh kayak kaget, nadanya gini, dia marah nggak sih sama aku? Dia lagi marah atau lagi ngapain sih? Biasa Iya, gitu. karena akunya yang terlalu nggak ngemahamin mereka gitu kan. Nah tapi di awal tuh mungkin agak kaget, tapi lama kelamaan karena kita terus berdampingan nih sama kuliah kan, ada yang sekelas lah, ada yang diskusi bareng dan lain-lain, jadi kayak tahu oh emang dia tuh kayak gini karakternya. Jadi kita juga nggak berhak ngejudge orang itu dia kasar nih kayak gini-gini. Kita nggak boleh kayak gitu karena ya itu memang bawaan kan. Dan mereka juga masih menyesuaikan adaptasi di lingkungan Jogja sendiri. Ya, mungkin itu sih. Sama mungkin ini kadang kalau cerita itu kan mereka ada nih adatnya mereka tuh yang kalau pernikahan harus pakai uang panai, harus habis itu nanti harus ada inilah adat itulah. Ya menurut saya mungkin Jogja emang paling simpel sih. Iya. Ya benar-benar. Iya sih. Nggak terlalu memberatkan Iya, ya. nggak terlalu memberatkan. Terus kan itu soal budayanya. Nah kalau misalkan dari cuaca paling nggak terlalu ini ya. Kalau aku sendiri lumayan ngerasa ya, karena setelah tinggal di sini selama sekitar 3-4 tahunan gitu kan, terus sempat main gitu kan, balik ke Jawa Timur, ke Magetan. Yang aku rasain adalah cuacanya beda banget. Bener. Awalnya aku ngira Jogja itu udah panas gitu kan, dari Magelang ya, karena emang gimana ya, dari Magelang tuh aku ngerasanya awalnya dingin gitu kan, terus pindah ke sini, sekolah di Jogja, rasanya Jogja panas. Tapi ternyata waktu main ke Magetan di sana lebih panas guys. Jam 7 pagi itu rasanya udah kayak jam 12, udah kayak jam 10. Jadi mataharinya berlangsung gemerlap gitu ya. Panas banget. Jadi kayak gak heran juga di desa aku yang di Magetan itu sektor pengrajin genteng. Genteng bata. Jadi karena emang sepanas itu, jadi orang-orang bisa ngejemur genteng cepet ya tanah jadinya. lihat di sekitar di depan rumah gitu. Jadi kayak ternyata emang sepanas itu. Tapi aku dulu yang nggak sadar gitu, aku kira di sini udah yang paling panas, ternyata di sana masih lebih panas. Ya. Lagi di Semarang ya mungkin ya. Semarang itu kan panas sekali juga. Semarang juga panas gitu kan. Kalau dari apalagi ya, culture shock, kuliner. Ya, kuliner itu juga lumayan. Jadi kalau di Magetan sih khasnya apa sih Mbak? Magetan itu khasnya pecel sama kerupuk gendar namanya. Kerupuk gendar. Mungkin kalau di sini apa ya bilangnya, kerupuk beras mungkin. Iya, kerupuk beras biasanya. Nah kalau di sana itu pecelnya tuh bukan pecel yang kayak di Jogja gitu ya. Pecelnya pecel sambal kacang. Dan itu rasanya pedas, terus ada manis-manisnya dikit gitu ya. Nah yang buat saya agak ini, nyari di sini jelas susah. Karena ya Jogja gitu kan, ini Jogja bukan Magetan gitu kan. Jadi
nyari yang kuliner kayak gitu tuh susah gitu. Iya, harus ke kota dulu yang emang benar-benar tempat buat nyari Iya, kuliner. jadi kalau emang lagi pengen kangen gitu kan, pengen nyobain terus harus nyari-nyari dulu Muter-muter ini dulu ya. yang mana gitu. Tapi ketemu ada Rasanya itu tuh, beda. rasanya beda gitu. Rasanya udah dimodifikasi sama lidahnya orang Jogja yang notabene lebih ke manis Iya, ya. makanya itu saya bilang ada manis-manisnya. Oh, ternyata memang berbeda ya. Iya gitu. Iya. Ini kalau bahasanya biasanya di sana lebih pakai bahasanya tuh kalau di Jogja kan bahasa krama halus gitu. Sama kah di sana? Sebenarnya sama kalau di sana tuh, cuman mungkin ada di Jawa itu kan kayak ada beberapa bahasa yang beda. Iya. Soalnya kadang saya ngomong sama orang Jogja itu mereka nggak ngerti apa yang saya omongin, kayak apa ya misalnya. Pokoknya adalah bahasa yang budal. Oh, budal. Ini selesai, bukan ya? Bukan. Oh. Ya, budal kalau di saya itu budal itu artinya berangkat, mangkat. Nah, sedangkan orang di sini nggak ngerti budal itu apa gitu kan. Terus dia kayak, masa nggak ngerti budal gitu kan, soalnya sama-sama Jawa. Iya, saya di sini budal itu artinya selesai, kayak pergi gitu loh, kayak mau beranjak pergi gitu kan. Enggak, saya mengertinya budal itu berangkat gitu. Iya. Ya gitu, jadi tuh kayak beda-beda gitu, kayak makanya mungkin kalau bahasa Jawa masih ngerti gitu, cuma ya beberapa kata yang pengucapannya sama tapi arti maknanya berbeda ya. gitu. Iya. Mungkin itulah sedikit ya culture shock yang pernah kita alami. Iya, selama apalagi Mbak Arifah yang ya perantau kan dari Magetan ke Jogja, dan saya sendiri dari Jogja ke Jogja. Ya mungkin apa namanya culture shocknya itu tadi lebih ke teman-teman yang baru gitu kan, karena memang dari berbagai daerah yang berbeda-beda, jadi mereka punya apa sih budayanya juga masing-masing. Ya oke guys, sekian. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Selesai.